Shen Mengqi sudah meninggal, keluarga Shen sudah tidak punya keturunan lagi. Uang ganti rugi 600.000 yuan keluarga ini, nanti kita bagi sama-sama. Wah, bagus sekali. Terima kasih Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa ini benar-benar mencurahkan tenaga dan pikiran untuk perkembangan desa kita. Sebenarnya Pak Kepala Desa harusnya dapat bagian lebih banyak. Setuju kan semuanya? Karena tidak ada yang keberatan, nanti kita cari tempat untuk menguburnya. Hai Shen Mengqi, tenanglah di perjalanan. Kami semua akan ingat pengorbanan keluarga Shen. Haha. Atas perintah Dewata menjalankan kita surgawi. Beta sebagai kaisar wanita memegang kendali segala urusan negara melalui tahun-tahun penuh rintangan melindungi negara dan rakyat. Ini melihat pertanda langit menguntungkan, rakyat mendukung sepenuhnya. Saatnya naik tahta dan membuktikan kedaulatan kaisar. Aduh, gila kamu. Bukannya kamu sudah mati? Mayat hidup? Ini benar-benar mayat hidup? Kamu ini manusia atau hantu? Ya ampun. Beta Kaisar Wanita Agung dari dinasti Liang, menjalankan titah langit dan kehendak rakyat, akhirnya menjadi penguasa tunggal. Kok malah terlempar ke zaman lain? Bahkan jadi orang gemuk 100 kilogram. Benar-benar mayat hidup. Aduh, dia bangun berdiri. Aku juga tidak tahu. Cepat panggil orang desa. Aku Shen Mengqi sama sekali tidak akan menyetujui untuk menandatangani ini. Rumah tua ini adalah warisan turun-temurun keluarga Shen. Aku sama sekali tidak setuju dengan penggusuran. Suruh tanda tangan ya tanda tangan. Ngomong panjang lebar buat apa? Kamu egois sekali sih. Nggak mikirin kepentingan desa. Sekarang juga tanda tangan. Aku nggak mau tanda tangan. Cepat tanda tangan sekarang. Aku nggak mau tanda tangan. Cepetan tanda tangan. Nggak mau. Tanda tangan dong, tanda tangan. Nggak mau tanda tangan, bukan aku. Oh, begitu toh. Kalian yang bunuh aku? Kamu? Aku? Jangan asal nuduh. Iya, bukan kami yang bunuh kamu. Kamu sendiri yang nabrak batu sampai mati. Iya benar, kamu sendiri nabraknya. Kami malah ngumpulin duit buat beliin kamu tanah kuburan feng shui terbaik, ngadain pemakaman mewah. Dibilang baik hati. Pak Kepala Desa, biasanya aku baik sama kalian kan? Kerjaan kotor desa aku selalu rebutan ngelakuin biar desa kita dapat penghargaan. Tante Jang, sumur kamu kan sering nggak keluar air. Tiap minggu aku yang antirin sampai penuh. Aku, Paman Li juga, anakmu jagoan main judi. Duit yang dia kalah selalu aku yang gantiin. Sudah sebaik itu aku. Malah dibikin kayak gini, nggak ada hati nurani sama sekali. Itu semua masih diingat. Kayaknya dia masih hidup. Shen Mengqi, kamu juga jangan ngomong lain. Kami kan juga nggak jahat sama kamu soal uang ganti rugi gusur ini. Cuma kamu yang nggak mau tanda tangan. Kesempatan bagus begini disia-siakan, sayang kan? Aku tegasin, surat ini nggak bakal aku tanda tangan. Pembongkaran juga nggak bakal aku setuju. Shen Mengqi ini kok kayak beda orang ya? Aura dan sikapnya berubah banget. Iya, kayaknya kita harus pakai cara halus. Hehehe, Shen Mengqi, kamu lihat warga desa kan pada punya orang tua dan anak. Aku juga kena kanker. Tiap bulan harus kemoterapi. Banyak banget deh pengeluaran yang perlu duit. Iya, orang tuamu memang meninggal sejak dini. Waktu kecil emang iya, tapi kan kami yang selalu membantu dan menopang kamu. Jangan lupa ya. Uang ganti rugi pembebasan lahan ini cuma kamu yang berhak mutusin, semua kita bisa ikut senang. Iya dong, kan ini menang-menang. Betul, Paman Li, mohon padamu. Tanda tangan ya. Sujud padamu? Sujud padamu. Hamba tetap tak tega lihat rakyat jelata bersujud. Maaf pemilik asli, tapi tenang saja, hamba pasti akan hidup baik-baik menggantikanmu. Baiklah, aku setuju juga. Uang pembagian hasil pembebasan lahan yang jadi hak hamba, 1 sen pun tak boleh kurang. Tanah di gunung belakang itu mulai sekarang juga jadi milik hamba. Nggak masalah, buat kamu. Ayo pergi, jangan berantem sama dia lagi sakit.
Aku mati sangat tidak adil, aku tidak rela. Aku masih perawan, aku pengen cowok, carikan aku cowok. Amarahnya kelewat berat, sampai buat pusing kepalaku. Nggak peduli, kamu udah ambil tubuhku, harus carikan aku cowok. Biar aku bisa rasain cowok. Kalau enggak, akan kuusik kamu terus. Ah, baiklah, aku janji. Sekarang juga aku carikan cowok buatmu. Tuan pemilik. Ah, bukan. Harusnya dipanggil bos. Bos, di sini ada layanan begitu enggak? Ada. Dan kualitasnya juga premium semua. Kartu kamarnya, ruang 666. Silakan ditunggu dulu, nanti segera diantar. Oh. Wah, penampilannya bagus ya, bos. Tidak menipuku. Kamu siapa? Tentu saja sugar daddy-mu. Pergi sana! Lumayan berkarakter ya. Kau sedang bermain sandiwara denganku. Si tampan dingin bersumpah tidak mau menyerah ya. Semakin kamu melawan, semakin aku bergairah. Jangan malu-malu, ayo. Pergi sana. Jangan sentuh aku. Aku akhirnya bisa merasakan kenikmatan pria. Sang empunya pasti puas. Perempuan gemuk bajingan ini, dia menganggapku pria bayaran. Kalau aku menemukanmu, jangan harap kau selamat. Tuan Joe, penawarnya sudah ketemu. Cepat. Tuan Jiang, racunmu sudah netral. Di dunia ini cuma ada satu cara netralkan racun cinta selain penawar. Mungkinkah? Aduh ya Tuhan. Orang terkaya Jiang Cheng yang didambakan ribuan gadis ternyata dilecehkan wanita pembeli pria dugem. Menyedihkan sekali. Soal Jiang Shaoqi meracuniku, aku pasti balas dendam. Sekarang yang terpenting temukan si perempuan gemuk penghinaku. Wah, daerahnya luas banget. Butuh 2 orang bantu aku. Mulai hari ini, kalian berdua kerja di bawahku. Gaji bulanan akan dibayar tepat waktu. Cukup ikuti perintahku. Baik. Baik, bos. Apa? Mulai hari ini mau ngapain? Baik! Mulai sekarang, Iki ikut kerja sama bos. Ngerti nggak? Kita sudah kerja. Ayam jantan. Ayam jantan apaan? Mana ada ayam jantan? Gas kerja. 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 Hah? Ada apa? Tuan. Ada apa ini? Kok aku muntah? Jangan-jangan? Sial. Kok sekali langsung kena hamil? Tubuh aslinya memang lemah. Kalau gugurkan bayi ini, nanti dia tidak bisa punya anak lagi. Kalau begitu, aku akan bantu dia melahirkan bayinya. Selamat Tuan. Tubuhmu tidak enak, istirahat dulu saja. Enggak apa, aku kuat. Ayo lanjut bekerja. Apa? Makan lo, makan siang. Dasar anak ini. Aduh. Aduh, aku nggak mau makan usus babi. Pergi sana. Aduh. Dorong, Bangci, dorong. Dorong. Jantan. Oh, anak laki-laki. Masih ada? Dorong. Akhirnya keluarnya.
5 sekaligus, 4 anak laki, 1 perempuan. 5. Sudah setahun lebih, kenapa perempuan itu belum ketemu? Sudah periksa seluruh Jiangcheng. Tidak ada wanita gemuk seperti yang Bapak deskripsikan. Perluas pencarian, terus cari. Siap. Akhirnya selesai melahirkan. Aku mau diet dan berubah jadi cantik. Wah, hasilnya cepat sekali. Akhirnya kurus. Hah, ya. Hmm? Gawat, rencana gagal, tutup hidung kalian cepat. Kalian berani main akal lagi? Mau menyelinap ke kota ya? Wah, Mama cantik sekali. Jangan alihkan topik. Maaf ya Mama. Mama kan mama terbaik di dunia. Maafin kami dong. Aku cari papa juga demi Mama. Iya, kan nanti Mama tidak perlu susah payah lagi kalau ada papa. Jangan kira pujian manis kalian bisa bikin aku mengizinkan kalian ke kota. Loh, kok cuma kalian berempat? Adik perempuannya mana? Hehe, Mama kena jebakan. Adik suruh kami tahan Mama. Sekarang dia sudah masuk kota. Banyak banget jalan, mana yang ke kota ya? Aduh. Pak Jiang, pisau belatinya beracun. Tenang saja, jalannya aman. Paman ini luka tapi ganteng. Sayang banget kalau dia mati. Biar Mama sembuhkan terus jadi papa kita. Mama lihat apa yang aku bawa pulang. Lawu sudah ke kota. Aku bahkan belum keluar desa. Sudah bawa pulang seorang pria untukmu. Berani-beraninya kau, kalian semua berlutut. Sadar salah. Mama, bukannya Mama sendiri yang bilang. Asal kami bisa sukses masuk kota, Mama izinkan kami cari papa. Hari ini aku nemu papa ganteng. Lawu memang hebat. Mulai sekarang kalian dilarang cari-cari papa sembarangan, apalagi sebut-sebut soal kota jin. Dengar. Lauda, Lauer, Lausan, Lausi, pergi ke dapur terus berlutut. Jangan, Mama. Mama, kalau aku? Kamu? Mama mau mengobati dia, kamu ikut bantu. Baik, Mama. Kok wajahnya kayak pernah lihat ya? Tapi memang ganteng, jangan-jangan di mimpi. Sudahlah, karena Lawu yang mau selamatkan aku ikhlas bantu deh. Lukanya sudah membusuk, harus pakai rendaman obat khusus cara tabib Zhang. Perutnya putih ya, dadanya besar banget. Teksturnya enak. Enak banget. Siapa kamu?
Kamu, Siapa kamu? majikanmu sayang. Gendut jelek, apa yang kau lakukan padaku? Mataku kenapa tidak bisa lihat? Kamu nggak bisa lihat apa-apa, gimana bisa ngenalin aku? Suara si gemuk ini seumur hidup nggak bakal lupa. Pelankan dikit. Aku kan penyelamatmu. Kalau nggak ada aku, kamu udah mati. Darah beku di otakmu udah semua aku bersihin. Besok kamu pasti bisa lihat. Lepasin gue sekarang juga. Dasar si babi gendut, jangan pegang-pegang aku. Tuan, kamu nggak apa-apa kan? Anak-anak tiap hari nangis minta papa, mending pakai yang asli daripada nyari yang palsu. Mumpung kamu udah ngenalin aku juga nggak usah tutup-tutupan. Kamu tinggal aja di sini jadi cui shu aku. Nggak mungkin! Aku ini penerus grup Jiang, nggak bakal mau jadi suami matri lokal buat si gendut jelek kayak kamu. Suruh kamu jadi cui shu itu udah ngasih muka. Bawa dia masuk ke kamar tidur. Jaga baik-baik. Besok nikahan di hotel paling mewah desa kita, Hotel One Hao. Wanita gemuk yang menjengkelkan. Nanti aja urusannya. Pak Jiang, mobil yang narik kamu itu kan mobil mainan anak-anak, plat nomornya aja nggak ada. Makanya kita nyari kamu berhari-hari. Sabar ya, aku segera nyelamatin kamu. Oh, ternyata Jiang Yufeng ada di desa. Katanya malah mau jadi suami matri lokal si gendut. Kalau hari ini keserempongan dia, reputasinya di grup Jiang bisa hancur lebur. Paman, wartawan-wartawan udah dikasih tahu semua kan? Udah beres semuanya. Tinggal tunggu acara serunya saja. Grup Jiang harus jadi milikku. Wah, Wah! Mama sangat cantik. Wah! Aku beritahu kamu, ini perampokan paksa tidak sah. Berani bilang kau paksa aku menikahimu? Tunggu lukaku sembuh, aku takkan melewatkanmu. Jangan bicara banyak, simpan tenaga untuk malam pengantin nanti. Sudah pulih. Bawa pengantin pria ke hotel. Aku siap-siap dulu. Dorong ke sana terlalu jauh, aku harus cari mobil. Direktur Jiang, maaf terlambat. Segera kerahkan semua staf hukum grup Jiang, kumpulkan semua bukti kejahatan si wanita gemuk ini, aku ingin dia dihukum maksimal. Selain itu, suruh semua bodyguard bersembunyi di sekitar hotel. Aku akan balik menipunya. Siaga mendengar perintahku. Jangan sampai dia kabur lagi. Siap. Jangan bergerak. Sial, kenapa aku tidak bisa melihat lagi? Kakak, selamat ya. Aku bawa semua jurnalis Jiang Cheng untuk memberi selamat atas pernikahanmu. Jiang Shaokyu datang, bawa jurnalis pula. Rupanya dia ingin memanfaatkan pernikahanku dengan si gemuk untuk memaksaku menyerahkan hak waris keluarga Jiang. Jiang Shaokyu, untuk apa kau datang? Kau sendiri tahu. Sebagai keluarga Jiang, tentu kami datang memberi hadiah untuk pemegang kendali keluarga Jiang. Hehehe, ayo orang-orang, tunjukkan hadiahnya.
Langsung disiapkan? Ada apa ini? Kakak, kudengar istrimu wanita berat 200 kilo. Baju pengantin bernilai jutaan yang dihiasi berlian ini pasti disukai sang kakak ipar. Lalu ini, anak yang kalian lahirkan pasti juga punya nafsu makan luar biasa. Susu formulanya harus pakai wadah sebesar ini baru cukup. Tak kusangka istri Direktur Jiang yang legendaris ternyata wanita 200 kiloa. Ya, rekam. Bos Jiang memang punya selera unik. Kalau berita ini bocor, harga saham grup Jiang pasti ambruk. Pantasan selama ini jomblo ternyata ada kegemaran khusus. Jangan ngawur! Aku sama sekali nggak mau nikah, dipaksa tahu. Jiang Shaoqiu, kalau kau masih keluarga Jiang, suruh wartawan ini diam, jangan asal bicara. Kak, jangan-jangan kau bercanda? Apa sebentar lagi mau nikah? Pernikahan masih belum diputuskan ya? Sudahlah Yufang, kami semua tahu kau sudah nggak sabar ingin segera menjemput pengantin gemukmu itu. Sayang. Mama, aku mau jadi anak bunga kalian. Aku juga mau. Enggak boleh. Kalian belum boleh keluar semua dulu. Mama harus menilai dulu karakter ayah kalian, biar bisa tenang memperkenalkan kalian padanya. Ayo Lawu, kita pergi. Ayah, aku dan Mama datang. Si gemuk brengsek nggak akan kubiarkan dia lolos. Asho pasti sudah siap semuanya. Wahai para wartawan, cepat buka ponsel dan kamera untuk siaran langsung. Ini kan pernikahan bos Jiang, harus disiapkan kemeriahan terbesar untuknya. Kok bisa begini? Wah, lihat nggak? Harga saham grup Jiang sudah mulai turun. Grup Jiang merugi 20 miliar, pas untuk dijadikan mas kawin pengantin 200 pon ini. Bisa dibilang menghamburkan uang demi mendapat si cantik. Kak, keluarga Jiang bisa punya pejuang cinta sejati sepertimu, memang langka. Kau menikahi wanita berukuran besar, mudah menimbulkan kontroversi. Kalau terus mengelola industri keluarga Jiang, mungkin sudah tidak tepat lagi. Bagaimana kalau diserahkan pada paman kedua? Mau memaksaku menyerahkan hak waris keluarga Jiang? Mimpi. Saat perempuan gemuk itu muncul, saham grup Jiang pasti akan ambruk. Mau tak mau kamu harus menyerahkan. Turunnya cepat banget. Loh, kok pengantinnya belum datang? Jangan-jangan dia takut sampai nggak berani datang? Siapa bilang aku nggak berani datang? Ini pengantin perempuannya. Emang grup Jiang sih acaranya dibuat seheboh ini. Bisa lihat lagi. Hoi si gendut, ajalmu sudah dekat. Lihat deh tuh anak kecil, imut banget. Kamu Shen Mengqi. Nggak mungkin. Mana mungkin dia si babi gendut itu? Jiang Yifeng, jangan-jangan ini aktor bayaranmu? Kok bisa secantik ini sih? Nona cantik, kebetulan aku lagi baik hati. Karena kamu lumayan cantik, aku kasih kesempatan jadi hewan peliharaan penghangat ranjangku. Apa yang kamu lakukan hari ini, aku bisa memaafkannya. Bagaimana? Shen Mengqi mana? Di mana dia? Aku ya siapa gue? Ini Shen Mengqi. Pak Zeng, dia memang benar Shen Mengqi. Apa-apaan? Dia itu Shen Mengqi? Dia itu Shen Mengqi ya. Kamu beneran cantik banget. Bukannya dulu gendut, kok beda banget sih? Mana mungkin bisa setampan ini? Katanya gemuk tuh. Ya ampun, yang ini Shen Mengqi. Bukannya yang di sebelah yang gendut. Astaga, cantik yang lain bidadari. Gimana caranya dia?
Berhasil kurus? Beneran kamu Shen Mengki? Daddy. Nak, jangan sembarangan bilang aku bukan daddy kamu. Daddy kalau nggak percaya bisa tes DNA. Aku anak kandung Daddy. Jangan nakal. Tahi lalat bintang merah segi 5 ini paling khas keturunan keluarga Jiang. Dia juga punya, pasti anak kandungku. Shen Mengki berani melahirkan anakku tanpa sepengetahuanku. Ada apa? Jiang Yufeng sudah punya ahli waris cepat sekali. Nggak mungkin. Sudah bertahun-tahun diselidiki, nggak pernah ketahuan Jiang Yufeng punya anak haram. Banyak orang bego. Nggak nyangka si Jiang Yufeng yang kayak bunga yang tak tersentuh ini bisa jatuh juga. Iya, nggak cuma punya anak secantik ini, istrinya juga cantik banget, keluarganya memang menyenangkan dipandang. Enggak kok. Dia salah manggil, jangan salah paham. Hari ini kok banyak banget orang datang. Kayaknya si ayah anak ini orang penting, mending minggat dulu deh. Jangan mencoba menipuku, dia adalah anakku. 5 tahun yang lalu kau berani memaksaku, dan sekarang kau bahkan melahirkannya tanpa sepengetahuanku. Lagi-lagi malah bikin pernikahan kacau begini. Bahkan bikin saham grup Jiang jatuh bebas. Aku nggak bakal maafin kamu. Seseorang... Pak Zeng ya? Mau ngapain nih? Bawa dia pergi. Nah kok gini? Ini langsung main fisik ya? Cepat diseret-seret. Bukan dia? Bukannya ini berlebihan? Aku benar-benar difitnah. 5 tahun lalu, kukira kau dikirimkan kepadaku oleh pemilik bar itu, makanya kejadian selanjutnya jadi masuk akal. Jangan harap dengan beberapa patah kata kau bisa lepas. Shen Mengki, aku akan membuatmu tahu akibatnya menghina aku. Tuntut dia atas kerugian miliaran yang dia sebabkan bagi grup Jiang. Buat dia dipenjara seumur hidup. Direktur Jiang masih bengong apa? Pak Direktur, reputasi grup Jiang sedang melonjak drastis. Nilai saham juga mulai membaik dan terus meningkat. Apa? Saham naik lagi. Tidak hanya itu, Pak Direktur. Berkat penampilan menawan keluarga bertiga Anda, jumlah penggemar di berbagai platform meledak. Dan penggemar bertambah 1 juta per menit, semua produk grup Jiang juga habis terjual. Pak Direktur, Nona Shen tidak hanya tidak merugikan grup Jiang, malah mendatangkan keuntungan besar. Dia pembawa keberuntungan untuk grup Jiang. Selesai, kali ini benar-benar tamat. Bukannya menjatuhkan Jiang Yufeng, malah secara tidak langsung membuat sahamnya naik. Rencana memaksa Jiang Yufeng turun jabatan kali ini? Benar-benar gagal. Kali ini pasti dia beruntung. Lain kali tidak mungkin lagi seberuntung ini. Siapa Jiang Yufeng itu? Bos. Dia orang terkaya di Jiangcheng. Kekayaannya bisa menyaingi negara. Apa? Masih harus bekerja? Oke, iya. Orang terkaya. Masih belum berangkat. Mau kemana? Masalah kita belum selesai. Jangan harap pergi kemana-mana. Hah? Bawa dia pergi. Makan paha babi panggang lagi, kamu cuma makan melulu seharian. Kok belum datang juga sih? Mungkin ada urusan yang menyita waktunya. Sayangnya, Mama tidak mengizinkan kami bertemu ayah. Untungnya Xiaowu bisa bertemu ayah lebih dulu. Gawat, ayah kalian adalah CEO grup Jiangxi Jiang Yufeng. Apa? Majikan dan Xiaowu sudah ditangkap mereka. Apa? Kita harus segera menyelamatkan Mama dan adik kita. Aku ingin bertanya, apa rencanamu menangani aku dan kekasihku? Dia adalah darah dagingku. Mulai sekarang dia akan menjadi putri grup Jiangxi. Tentu akan tercatat di silsilah keluarga Jiang. Di keluarga Jiang, dia akan mendapat perawatan dan kasih sayang yang layak. Untukmu, setelah dia mulai beradaptasi dengan lingkungan baru di keluarga Jiang, aku akan mengirimmu ke penjara dengan tanganku sendiri. Tidak boleh, anak tidak bisa kehilangan ibu. Selama dia mau, akan ada banyak orang rela menjadi ibunya. Sedangkan kamu? Jangan harap
Kalau anak ikut kamu, nanti jadi rusak. Selain itu, keluarga kami sangat menghargai keturunan. Jangan berkhayal tentang hak asuh anak ini. Jiang Yufeng punya kekuasaan besar. Kalau sampai dia tahu masih ada 4 anak lagi, aku tidak bisa menyelamatkan satu pun. Aku harus cepat kembali memberitahu anak-anak, jangan sampai ditemukan Jiang Yufeng. Benteng. Anak ini masih punya beberapa barang di rumah. Bagaimana kalau kita kembali sebentar untuk mengambilnya dulu? Keluarga Jiang akan menyediakan yang baru untuknya. Tapi beberapa barang yang sudah biasa dipakai, penggantinya yang bagus pun tak bisa menggantikan. Iya, Ayah. Aku mau boneka Labubu milikku. Baik, alamatnya. Bos Chi. Asheng, ayo berangkat. Aku masuk sendiri saja, kamu tunggu di luar. Cuma sebentar, 2 menit. Tidak boleh masuk. Jangan-jangan sembunyikan sesuatu. Enggak kok, mana mungkin. Ternyata ada. Mami. Mami. Apa mereka juga anakku? Mami, apa mereka juga anakku? Lupa ya, Mami pernah bilang sekarang belum boleh akui Papa. Cepat sembunyi semua. Oke, cepat, sini. Itu cuma anak tetangga, Mami lagi jagain. Ya udah, buruan beresin barang. Aha. Duduk. Nak, adik kalian direbut papa kalian yang tegak itu. Kalian harus sembunyi baik-baik, jangan sampai ketahuan papa. Kalau sampai ketahuan, Mami akan kehilangan kalian. Hanya tinggal Mami sendirian yang malang. Aku siap. Ayo pergi. Halo, Pak Jiang. Sayang, mulai sekarang Papa akan menjaga kamu baik-baik. Apa semua keinginanku akan Papa penuhi? Tentu saja. Kalau gitu Daddy bisa tidak usah jebloskan Mami ke penjara? Mami sudah susah payah membesarkanku. Shen Mongqi, untuk saat ini aku tak akan menuntut kesalahanmu di masa lalu. Tapi mulai hari ini, kau jadi asistenku. Kerjakan apa yang kuperintahkan. Dan jangan pernah menyebut diri sebagai Nyonya Jiang. Jangan cari-cari alasan. Ingat baik-baik, bahkan kalau sampai berperkara di pengadilan, tim pengacara grup Jiang adalah yang terbaik sekota Jiangcheng. Melihat gaya Jiang Yifeng begini, pasti tak akan mudah melepaskanku. Tinggallah dulu di sini, baru kita rencanakan langkah setelah aku stabil. Aku harus buru-buru, ada 4 orang tersayang menungguku di rumah. Baik, Bos Jiang. Turun dulu, nanti ada yang akan mengatur tugas untukmu di luar. Jiang Shaoqiu dan paman kedua keluarga Jiang berani bawa wartawan memaksaku menyerahkan grup Jiangxi. Kalau begitu jangan salahkan aku, kalau nanti aku tarik semua hak mereka. Jiang Yufeng berani mencabut keuntungan di bawah kendaliku. Sungguh kurang ajar. Jiang Yufeng sungguh tidak menghormati aku sebagai pamannya. Lin Wei, kau harus cepat bertindak. Sekarang Shen Mengqi sudah melahirkan anak, tapi pernikahanmu dengan Jiang Yufeng tak kunjung lanjut. Begini terus, kesempatanmu bisa hilang.
Cuma gadis desa biasa lebay amat. Lagi pula pernikahan tak kunjung lanjut karena nenek Jiang sedang dalam perawatan di luar negeri. Jiang Yifeng selalu pakai alasan itu. Dulu akulah yang membicarakan banyak hal baik tentang keluarga Lin, sampai nenek memerintahkan pertunanganmu dengan Jiang Yufeng. Sebagai balasannya, kau janji setelah menikah ke keluarga Jiang, kau akan bantu kami mengambil alih grup Jiangxi. Jangan lupa perjanjian kita. Dia cuma melahirkan anak haram. Nanti kalau aku yang melahirkan anak kandung Jiang Yufeng, pasti bisa sah jadi istri keluarga Jiang. Saat itu akan kubuat mereka ibu dan anak itu menderita. Selamat datang kembali, Nenek. Ada apa, Nek? Yufeng, meski Shen Mengqi sudah memberi keluarga Jiang seorang cucu perempuan dan jasanya besar, tapi aku juga sudah janji dengan keluarga Lin untuk pernikahan. Jadi aku akan menyamar dulu ke perusahaan, lihat bagaimana kualitas si Shen Mengqi ini. Kalau cocok, langsung kau nikahi saja, batalkan pertunangan dengan Lin Wei. Tak perlu sampai begitu, Nek. Sudah, jangan ikut campur. Tak ada yang lebih penting dari menantu perempuan. Lau Wu, bawa bajuku. Memangnya melahirkan anak itu susah? Hari ini aku akan jadi nyonya rumah grup Jiangxi. Kau taruh apa? Inilah si anak haram yang dilahirkan Shen Mengqi. Sayang, sini, aku ibu barumu nanti. Kau bukan mamaku, aku punya mamaku sendiri. Apa yang kau taruh di kopi ini? Apa kau berniat jahat pada papa? Aku cuma menambah sedikit gula. Aku tunangan papamu, mana mungkin aku menyakitinya? Aku tidak percaya. Kelihatan sekali niatmu tidak baik. Papa, papa! Ya, mama. Tunggu saja nasibmu. Jangan mimpi kau merusak rencanaku. Keluarkan aku dari sini, perempuan jahat. Keluarkan aku, keluarkan. Lekas keluarkan aku, perempuan jahat. Yufeng, kamu sudah bekerja lama. Minum kopi dulu supaya segar. Kok kamu datang? Keluarkan aku. Hup. Kakak, ada tante jahat mengurungku di gudang. Dia mau berbuat jahat pada papa. Kami langsung menyelamatkanmu. Baik. Aku dan kakak kedua menyelamatkan adik kelima. Kakak ketiga dan keempat, kalian tunggu di rumah dulu. Iya, bawa pakaian yang kita siapkan. Mama bilang, kita belum bisa dikenali papa untuk sementara. Kakak pertama dan kedua, hati-hati di jalan. Apa kamu melihat putriku saat datang tadi? Aku barusan melihatnya. Anak kecil memang suka main. Sekarang entah kemana dia pergi bermain. Ada apa ini? Kenapa aku merasa begitu panas? Yufeng, apa kamu tidak enak badan? Mau ku bantu? Kopi ini ada masalah. Kau memberi obat padaku? Yufeng, apa kamu sangat menyukai anak-anak? Tenang saja, setelah malam ini kamu mau berapa anak aku akan melahirkannya untukmu. Pergi dari sini. Yufeng, aku sudah menunggu momen ini lama sekali. Hari ini, bagaimanapun caranya, kamu hanya akan jadi milikku. Pak Jiang. Aku nggak sengaja ganggu kalian. Shen Mengqi, tolong aku. Mending jangan ikut campur, nggak lihat lagi mesra-mesraan ini. Meski nggak pengen nolong si bangsat Jiang Yufeng, tapi sayangnya harta berharganya masih di tanganku. Dia minta tolong, ya harus ku bantu. Aduh! Di sini ya. Nggak tahu adik gimana, mama juga nggak ada kabar.
Semoga mereka baik-baik aja. Tenang, tadi adik kirim pesan bilang ada wanita jahat yang mau jahatin papa. Kalau kita bisa nemuin papa, pasti ketemu mama dan adik. Kakak paling pintar, tapi kita cari papa di mana ya? Ke kantornya. Ayo buruan. Kamu nggak apa-apa? Panas, aku kepanasan. Tunggu sebentar, aku panggilin dokter. Jangan kamu mendekat, kamu bangunlah. Jangan kamu bertingkah aneh, aku akan panggilkan dokter untukmu. Zhang Yufeng, kamu minggir. Mama, aku datang nyelamatin. Aduh, mereka lagi. Papa Mama lagi bikin adik bayi, kita datang di waktu yang kurang tepat. Cepetan pergi. Jangan pergi. Shen Mengqi. Maaf ya Zhang Yifeng, aku nggak bisa biarin lu ambil Lauda sama Lauer lagi. Terus kita cari adik di mana? Aku di gudang, buruan datang. Adik kirim kabar, buruan pergi. Adik. Kakak akhirnya datang juga. Tenang aja, Dek. Selama ada kakak, nggak ada yang berani nakal sama kamu. Kalian bocah-bocah ngapain kesini? Mami, tadi ada wanita jahat mengurungku di gudang. Dia bilang dia tunangan Daddy. Syukurlah kamu baik-baik aja sayang. Wanita itu tunangannya Zhang Yifeng, kok dia punya tunangan? Apa aku cemburu? Santai aja, si wanita jahat itu udah Mami hajar. Dasar pelacur. Mengacaukan rencanaku. Sumpah bakal ku bikin hidupmu tak bisa mati juga sengsara. Tenang Dek, si jahat itu udah diusir Mami. Oh ternyata kalian. Kau kan perempuan desa yang memaksa nikah sama Yufeng. Tak tahu malu sampai punya anak haram. Ulangi sekali lagi. Bagaimana? Cuma bisa pakai cara kotor, habis itu larang orang ngomong. Dasar kelakuannya rubah, tak tahu malu. Aku kan calon istri presiden direktur grup Jiang. Berani-beraninya kau merusak acaraku. Nanti ku habisin kamu. Kau Sinting? Jangan ganggu mamiku. Lonte! Apa yang terjadi? Ini kok pada jatuh semua sih? Apa kalian sakit? Ini si wanita jahat yang dorong kami. Kamu siapa? Ngapain bikin rusuh di grup Jiang? Paling-paling cuma tukang bersih-bersih, berani-beraninya menuduhku. Ya. Nenek, kamu tidak apa-apa. Kamu apa kamu? Aku sarankan kamu punya sedikit naluri. Cepat minggir dariku, atau aku akan menghajarmu juga. Ku bilang padamu, kamu cuma gadis desa. Tidak pantas dibandingkan denganku. Bahkan jika kamu punya anak untuk Yufeng, lalu apa? Di keluarga Jiang, kamu tetap tidak punya tempat. Kalau kamu tahu diri, akan kuberi uang. Mulai sekarang jangan muncul di depan Yufeng lagi. Perempuan, aku akan bilang ke Daddy, kamu jahat sama Mami. Sudah diberi hati malah minta jantung. Waduh, Xiaowu, ternyata kamu gadis yang melahirkan cucu perempuanku. Rupanya juga manis dan baik. Sekarang lihat karakternya juga bagus. Sepertinya aku harus pertimbangkan calon menantu. Anak sial, tunggu sampai anakku dengan Yufeng lahir, akan kubuatmu jadi budak. Sepanjang hidup akan diinjak-injak anakku, hidup lebih buruk dari binatang. Xiaowu, kamu terluka. Adik kecil. Tidak apa, Mami. Kakak-kakak jangan khawatir. Xiaowu tidak sakit. Perempuan jahat ini benar-benar tak bisa diajak bicara. Berani menyakiti anak kecil, kamu akan dikutuk langit. Aduh, sok suci. Hanya orang miskin sepertimu yang percaya karma dan reinkarnasi.
Hari ini kukatakan, tidak satu pun dari kalian akan kulepaskan. Tunggu saja. Halo, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Aduh, kukira kamu menghubungi pejabat penting. Ternyata cuma pura-pura kaya. Kamu... Direktur Jiang, kata dokter tidak parah, Anda istirahatlah. Hati-hati. Direktur Jiang, semua aset keduanya sudah kami tarik kembali, tapi kami biarkan trust fund agar mereka dapat uang saku tiap bulan, cukup untuk hidup normal. Rahasiakan beberapa orang untuk mengawasi gerak-gerik mereka. Laporkan setiap perubahan padaku. Ya. Nenek baru saja menelepon saya. Halo, nomor yang Anda telepon sementara tidak dapat dihubungi. Jangan-jangan terjadi sesuatu? Cek lokasi Nyonya. Ya. Pak Jiang sudah ketemu, Nyonya ada di gudang. Kamu perempuan desa. Kalau bukan kamu muncul, pasti aku sudah jadi istri Yufeng. Nyonya muda grup Jiang, hari ini ku mau kirim kamu ke neraka. Kamu mau apa? Menghalangi jalanku berarti kamu harus mati. Jangan ganggu Mama. Ini grup Jiang, berani berbuat jahat di sini. Yang harus mati adalah kamu. Pergi semua dari sini. Jangan, jangan, jangan. Hentikan! Kamu baik-baik saja? Tak apa. Yufeng. Wah, Papa hebat sekali. Dia papa kamu. Ya, papa kamu. Mereka memang anak-anakku. Aduh, jangan sampai ketahuan. Mereka anak-anakku. Bukan, kamu baru saja terluka, jadi mata berkunang-kunang. Papa, saya terluka, cepat bawa ke rumah sakit. Baik, sayang, Papa akan membawamu ke rumah sakit. Nenek, kamu baik-baik saja? Nenek. Aduh, sepertinya dua pemuda itu juga cucuku. Tapi rupanya menantuku tidak ingin mengungkapkan identitas mereka. Jangan-jangan benar seperti berita beberapa hari lalu. Dulu tubuh menantu kurang bagus, Yufeng meremehkan dia. Katanya ada konflik lain antara suami istri, mungkin masih berselisih. Tapi kalau benar begitu, berarti ada 3 cucu kesayangan. Ah, tidak boleh. Aku harus konfirmasi dulu. Siapa nenekmu? Kalau punya cucu durhaka sepertimu, pasti batok kepalamu kugebraki. Apa yang ibu bicarakan? Ada apa? Nggak boleh bicara? Lihat diri sendiri dong, penuhkah tanggung jawab sebagai ayah? Anak sendiri dan ibunya diperlakukan semena-mena sampai begini. Mana tindakanmu dari tadi? Kamu cuma tukang bersih-bersih, cepat tutup mulut. Yang harus diam itu kamu. Yufeng, jangan marah, aku hanya salah langkah. Aku cuma pikir kesayangan kita pasti kesepian. Ingin ku beri adik pendamping. Tapi si kampungan ini merusak rencanaku, makanya ku tuntut dia. Lalu luka si kesayangan mau kau jelaskan bagaimana? Ini kecelakaan, percayalah Yufeng, aku tak mau lukai kesayangan. Salah si tukang bersih jahanam ini. Kalau bukan dia pengacau, hal ini tak akan terjadi. Lagi pula ini jam kerja, kau tidak berada di pos kerja. Malah malas-malasan ke sini untuk istirahat. Orang begini harus dijadikan contoh untuk seluruh karyawan. Jangan sampai nasi jadi bubur. Diam. Kesayangan, kesayangan, kesayangan. Minggir! Kampungan tolol, tunggu saja nasibmu. Nenek, kenapa lari keluar sendiri? Ibu kalian titip nenek jaga kalian, takut kalian kabur. Nenek, jangan khawatir, kami jagoan kok. Barusan juga bongkar habis si jahat yang ganggu Mama. Ini hadiah nenek buat kalian, bocah manis. Kalian pahlawan kecil, pasti jadi orang hebat nanti. Tunggu hasil tes DNA kami sama 2 bocah ini keluar, kebenaran bakal ketahuan. Ayo,
keren. Hehehe. Ayah ototnya keren banget, kenyal-kenyal kayak jelly. Nyaman banget deh. Shen Mingqi ini ngajarin apa saja ke anak-anak bikin mereka jadi nakal. Halo sayang, kalian sampai rumah belum? Tenang aja mama, gue sama adek udah aman di rumah. Oke, yang paling penting, jangan sampai bukan-bukan bocorin identitas kalian. Ngerti? Tugas pasti terlaksana. Baik. Mama segitu khawatirnya sama identitas kita, pasti hubungannya sama ayah belum jelas. Kita pengen ayah, pengen mama juga. Jadi identitas kita masih harus disamarin dulu. Kasih ayah dan mama waktu buat saling menyesuaikan diri. Iya, kalau enggak kita bakal kayak di sinetron, kelaparan, kedinginan, diganggu ibu tiri. Benar kata di internet, kalau mama kaya kita bakal jadi idola, kalau ayah kaya bakal banyak saudara, harus jaga kebahagiaan ayah dan mama. Hasil pemeriksaannya sudah selesai. Oke. Ayo kita pergi. Pak Jiang, lihat ini. Perempuan ini malah bilang saya salah lihat. Dua anak bekas tetangga ini udah beberapa kali manggil Shen Mengqi mama, manggil saya ayah. Oh, jelas mereka anak kandung saya. Saya tak akan biarkan darah keluarga Jiang terbuang sia-sia. Cari tahu lokasi mereka sekarang. Pak Jiang, kedua orang ini sudah kembali ke keluarga Shen. Siapkan mobil, kita ke sana sekarang. Saya cek harus memastikan hasil tes genetik bisa didapat dalam 10 menit. Baik, Pak. Mama sudah lama tidak bertemu kakak-kakakmu. Tidak tahu apakah mereka merawat diri dengan baik. Aku juga kangen kakak-kakak mama. Bagaimana kalau kita sembunyi-sembunyi pulang menjenguk mereka? Ah, tapi papamu seperti bom waktu. Kalau sampai ketahuan, Mama takut dia akan merebut kalian semua dariku. Nggak apa-apa, Mama. Kemarin di rumah sakit Papa bilang masih ada urusan yang harus diselesaikan. Pasti nggak mungkin ketahuan dalam waktu singkat. Boleh juga. Kebetulan papamu sedang sibuk. Kita berangkat sekarang juga. Hehe, ayo pergi. Sayangku, Mama sangat merindukan kalian. Mama, kita belum pernah berpisah selama ini. Tapi, selama Mama tidak di sini, kami sudah latih jurus rahasia spesial. Sekarang kami bisa lebih baik melindungi Mama, biar Mama tidak terluka. Lindungi Mama adalah tugas semua. Tenang saja sayang. Mama tidak akan membiarkan siapapun merebut kalian dariku. Oh, kamu toh. Terima kasih sudah bantu pindahan. Sekalipun Jiang Yufeng yang cari, dia tak akan temukan anak-anak. Jiang Yufeng pasti tidak akan temukan. Saya pergi dulu. Oh ya, hati-hati ya. Nyaris setengah mati tadi, kukira Daddy yang mengejar. Sudah aman, sayang. Hah? Siapa ini? Mau apa? Mau apa? Dengar ya, merusak pintu rumahku harus bayar ganti rugi. Di mana Shen Mengqi? Shen Mingqi yang mana? Aku tidak tahu. Ah, Sheng, urus dia. Ya. Shen Mingqi, kenapa pindah tidak beritahu aku?
Cepat kirim lokasimu, aku akan datang memberi hadiah. Nggak usah terlalu sungkan, nggak usah ngasih hadiah juga. Aku masih ada urusan, ku tutup telepon dulu ya. Sayang, Papa nelpon. Mama harus bawa Xiaowu balik ke grup Jiang buat jaga-jaga. Ya. Ya. Dadah. Ayo pergi. Dadah. Dadah. Ibu tua, ini hasil tes DNA ibu sama dua anak ini. Hahaha, bagus sekali. Pasti ini cucu kesayanganku. Pak Wu, kasih tahu semua orang, aku mau mengadakan pesta pengakuan cucu, biar anak-anak Jiang kembali ke keluarga. Sekalian umumkan Shen Mengqi sebagai calon menantu resmi keluarga Jiang. Hahaha, suruh Yufeng putusin pertunangannya sama perempuan bernama Lin Wei itu. Bagus, pergi sana. Arsip yang disegel keluarga Jiang pasti dokumen rahasia. Kalau aku dapetin, mungkin bisa dapat untung banyak dari Jiang Xiaoqiu sama paman kedua Jiang. Sebentar. Apa yang kau pegang? Coba kulihat. Maaf Nona Lin, ini urusan ibu tua, dilarang keras siapapun melihatnya. Kau pakai ibu tua buat tekanku? Hamba tidak berani. Ada apa ini? Ini orang kepercayaan ibu tua, yang dibawa mungkin dokumen rahasia grup Jiang. Paman Wu, kasih arsipnya, aku lihat sebentar. Jangan susahkan saya, ini perintah langsung ibu tua. Saya cuma menjalankan tugas. Tuan Muda Jiang. Paman Wu, apa matamu sudah rabun? Kedepan, keluarga Jiang akan jadi dunia generasi muda. Soal hari ini, sebaiknya kamu hati-hati bicara dan bertindak. Kalau tidak, jaminan karirmu ke depan tidak aman. Ternyata Jiang Yufeng punya 2 anak lagi pula laki-laki. Apa? Sekarang harus bagaimana? Yufeng saja sudah sangat memanjakan si perempuan ini. Bukan, dia tidak terlalu mengancam kita. Sekarang tiba-tiba muncul 2 anak laki-laki lagi. Itu adalah calon penerus grup Jiang. Bukannya jadi tambah 2 pesaing lagi. Tidak bisa, tidak bisa. Soal ini nenek yang pertama tahu. Jiang Yifeng mungkin belum tahu berita ini, kita masih ada kesempatan. Nenek mau gelar pesta pengakuan. Ini diadakan untuk si kembar 3. Tidak boleh. Kalau identitas 3 anak haram ini diumumkan ke publik, harapanku jadi Nyonya Muda Jiang akan semakin tipis. Kita harus cepat cari cara bunuh Shen Mengqi dan 3 anak ini. Selain itu, karena kamu gagal menghadapi Jiang Yufeng, kita gunakan cara luar biasa. Kami yang urus si nenek dan 2 bocah brengsek itu. Kamu urus Shen Mengqi dan si perempuan itu. Tenang saja, aku akan buat Shen Mengqi dan anak haramnya menderita lebih buruk dari mati. Kamu kok bisa datang? Aku datang kasih kabar baik. Besok aku mau gelar pesta pengakuan supaya cucu perempuanku yang manis bisa muncul di mata publik. Lagi pula, di pesta besok ada kejutan besar buat kamu. Apa kejutan yang bisa nenek siapkan buatku? Jangan-jangan malah kejutan buruk. Datang saja nanti, kami bisa tahu. Nenek jamin kalau tidak datang kamu akan menyesal seumur hidup. Hahaha, begitu aku umumkan masih punya 2 cucu lelaki di pesta nanti, lihat saja kamu masih bisa bersikap dingin apa enggak.
Iya, jangan lupa sempatkan waktu buat Mengki dan cucu perempuanku yang manis itu bereskan dan dandan ya. Iya tahu, Nek. Aku juga buru-buru jemput dua cucu kesayanganku. Nanti di acara perkenalan bisa dandan yang paling cantik. Mengxi. Nenek, kok bisa datang ke sini? Nenek datang mau tanya alamat rumahmu. Kebetulan nenek sendirian saja. Sekalian pindah ke sini bisa duduk-duduk sama kamu. Sekarang kamu kerja juga repot. Biar nenek yang jaga-jaga anak-anakmu. Oke. Kan kamu nggak perlu khawatir lagi ya. Makasih banyak ya, Nenek. Rumahku di Garden Jinming, gedung 6, nomor 13. Nenek, tolong ingat baik-baik. Jangan kasih tahu alamatku ke siapapun. Apalagi ke Pak Jiang. Nanti malah petaka. Nenek janji. Cuma langit dan bumi yang tahu, cuma kita berdua yang tahu. Hahaha. Aku percaya, Nenek. Oh iya, kalau kamu kerja nanti, santai aja. Perusahaan besar grup Jiang juga nggak kurang kamu satu. Lagian umurmu juga udah nggak muda. Jangan sampai kelelahan bikin penyakit komplikasi kambuh. Nanti pas ke rumahku, biar si kecil-kecil yang urut pundak sama kakimu. Baik-baik nenek duluan ya, kerja lagi ya. Iya, dadah. Iya. Tute! Sayang-sayangku, Nenekku di sini. Mama kalian yang suruh nenek jaga kalian. 1, 2, 3, 4 plus cucu cewek total 5. Ya ampun. Nenek, perkenalkan aku si Sulung. aku nomor 2, aku nomor 3, aku nomor 4. Masih ada si bungsu. Kemarin kan udah ketemu. Nenek ingat kok. Oh, anak kembar 5. Keluarga Jiang kita punya penerus nih. Hahaha. Halo, Nenek. Iya, halo juga anak-anak baik. Anak ketiga, keempat ini nenek Jiang. Orangnya baik banget. Waktu itu mama diganggu. Nenek malah membantu kami. Gak cuma itu, nenek juga nutupin kami. Jadi kami bisa pergi gampang. Iya, nenek juga ngasih hadiah. 1 bunga merah kecil buat masing-masing. Betul, nenek bilang kita pahlawan cilik pasti jadi orang sukses nanti. Wah! Nenek, kami juga mau hadiah bunga merah. Baik-baik, nanti nenek beliin semua dikasih bunga merah. Hahaha. Nenek, kemarin bantu kami. Sekarang jajanku buat nenek. Ini, terus ini juga. Ini buat nenek. Baik-baik, kalian semua anak-anak baik. Hahaha. Anak-anak ini sungguh berbakat ya, sopan santun dan percaya diri, tahu balas budi juga. Shen Mengki benar-benar membesarkan mereka dengan baik. Nenek putuskan, nanti harta grup Jiang buat 5 cucu nenek. Sayang-sayang. Nanti nenek ajak ketemu mama yuk. Yeay! Ayo nenek ajak beli baju dulu. Hehe. Ayo sini. Pilihlah apa saja. Sayang, semua dibeliin nenek. Terima kasih, Nenek. Yeay, jalan. Mau beli apa lagi? Pak Jiang, boleh tahu maksud Bapak ajak kami ke mall? Besok keluarga Jiang akan mengadakan pesta pengakuan. Sebagai ibu dari anak saya, kamu juga harus pakai baju mewah. Nona Shen, ini model paling hits tahun ini. Bagus juga ya. Berapa harganya? 50.000, Nona Shen. Sama itu? Nggak usah dulu deh. Bungkus saja. Nona Shen, perhiasan ini buatan tangan murni ditambah kristal alami. Pasti akan membuatmu terlihat cantik sekali. Saya...
Nona Shen, gaun ini cuma satu-satunya di dunia. Kesempatan langka. Coba dong. Aku masih tidak. Pergi ganti untuknya. Saya belum setuju loh. Hah? Belum setuju nih. Sayang. Bilang sama papa, kamu masih punya 2 kakak laki-laki kan? Kalian kembar 3 ya? Bukan, Papa. Anak yang bohong hidungnya bisa panjang loh. Beneran, kalau bohong biar kena petir. Ya Tuhan, ini tidak dihitung karena kami adalah kembar 5. Xiaowu tidak berbohong. Kayaknya nggak bisa dapat info dari anak-anak nih. Ibu dan anak ini benar-benar sepemikiran. Wah, ibu terlihat sangat cantik. Bungkus saja. Nona Shen bayarnya pakai kartu atau tunai? Ya pakai kartu saja. Belanja gini-ginian semester depan saya bakal susah makan nih. Pakai yang ini. Diam saja melamun apa? Ayo pergi. Baik. Nenek terus 2 anak kecil tadi kok bisa ada di sini? Jangan-jangan. Ayah, adik mau foto bareng mama papa, mau digendong ayah dan mama. Mau dicium ayah mama. Baik. Sayang, hari ini senang tidak? Senang-senang. Kalian siapa? Lepaskan aku. Lepaskan anak-anak. Kalian? Mau apa kalian? Mau berontak ya? Nenek, duduk manis dengarkan aku. Kami takkan sentuhmu sedikit pun. Bu, apa ibu mau menyerahkan seluruh harta keluarga Jiang di dalam dan luar negeri untuk kelima cucu ini? Benar, keputusanku tak boleh kalian pertanyakan. Nenek. Lalu kami ini apa? Dari kecil sudah tidak adil. Dulu nenek cuman puji, Jiang Yufeng bilang dia pinter jagoan, anak baik, ke aku cuman asal-asalan. Saya juga cucumu. Ibu, kenapa semua harta keluarga Jiang harus jatuh ke garis keturunan Jiang Yufeng? Kenapa? Keluarga cabang kedua susah payah bertahun-tahun cuma buat ngasih jasa buat orang lain. Aku tidak terima. Terima nggak terima, mau bagaimana lagi? Kalian berani juga menangis mengadu padaku? Dari kecil engkau memang perusuh, mencuri ayam, merampok anjing, berbuat onar apa saja tak pernah ketinggalan, kan? Berapa kali ayah Yufeng yang memohonkan ampun dan menanggung hukuman untukmu? Lalu bagaimana sikapmu? Orang serakah akan celaka. Berani-beraninya ingin mencelakai dia masih punya nurani. Kalau bukan karena dia, mana mungkin kau tak memperhatikanku? Hidup terus dalam bayangannya, dia pantas mati. Celaka. Kakakmu sejak kecil berprestasi, siapa yang lihat pasti memuji. Dia juga menjalankan tanggung jawab sebagai kakak, 100 kali melindungimu, tak pernah biarkan kau teraniaya.
Meski kau punya niat buruk padanya, dia baik hati tak pernah mempermasalahkan. Beginikah balasanmu padanya? Ini semua cuma alasanmu. Kau memang memandang rendah aku. Apanya yang layak kuhargai? Perilaku usia 3 dan 7 tahun menentukan masa dewasa ternyata benar. Sudah setengah baya masih tak punya prestasi, belum lagi. Cabang perusahaanku kau hancurkan total. Seharian bermalas-malasan dan mencari keuntungan. Masih berani datang mengadu padaku? Keluarga Jiang kini menghidupimu, jadi pangeran yang santai apa kurang enak? Dan kau kan cuma anak haram. Masih berkhayal menginginkan yang bukan hakmu. Aku juga anak ayah, kenapa tak boleh bersaing dengan Jiang Yufeng? Ibumu petugas kebersihan, merancang dapat kondom bekas ayah Yufeng, bersusah payah hamilkanmu. Kelahiranmu saja sudah tak sah, apalagi sejak melahirkanmu. Dia kabur bawa uang banyak, tinggalkanmu. Keluarga Jiang lah yang membesarkanmu. Keluarga Jiang keluarga berpengaruh berabad-abad, kau tahu? Kalau Yufeng mau, keluarga Jiang bisa saja tak mengakuimu. Tidak, bukan begitu. Tapi si Yufeng ini anaknya baik hati. Dia bilang kau juga darah daging keluarga Jiang. Lagi pula kelahiranmu bukan keinginanmu. Maka keluarga Jiang baru mengumumkan identitasmu ke publik. Kalau tidak, mana mungkin kau bisa sesuk sekarang? Apakah dia benar-benar tulus? Sungguh sudah tidak bisa ditolong lagi. Tak perlu bicara panjang lebar. Sekarang tanda tangani perjanjian pengalihan aset. Baru kulepaskan mereka. Mimpi. Nek, cepetan tanda tangan. Kalau tidak, cucu kesayanganmu akan mati hari ini. Tak enak kan merasakan orang tua menguburkan anak sendiri? Kecuali kau memang ingin merasakannya, tanda tangan sekarang. Kalian ini... Nek, kami baik-baik saja. Pasti ayah bisa mengalahkan dua penjahat ini. Ayah pasti segera datang menyelamatkan kami. Dasar bocah sialan, kau cari mati. Penjahat busuk, lepaskan aku. Aduh, aku harus cepat hubungi Mama biar dia menyelamatkan kami. Ada apa sih? Kenapa telepon ke nenek tidak diangkat? Mama, kami diculik. Cepat selamatkan kami. Tidak bisa, aku harus segera menyelamatkan Dabao Erbao. Dengan kemampuanmu, cari tempatnya saja tak akan bisa. Lalu harus bagaimana? Jiang Yufeng, tolonglah aku, selamatkan anak-anak itu. Kita tidak punya hubungan apa-apa. Kenapa aku harus menolongmu menyelamatkan anak-anak itu? Aku ingat kau bilang mereka anak tetangga. Sekalipun mau mencari, mestinya orang tua kandungnya yang pergi, bukan? Bukan begitu. Shen Mengqi, asal kau akui mereka berdua anakku, aku akan menyelamatkan mereka. Ya mereka memang darah dagingmu sendiri. Asheng, cepat suruh orang mencari mereka. Hancurkan semua perangkat komunikasinya. Berani-beraninya kaburkan informasi terang-terangan. Mau mati, kunabulkan. Jiang Shaoqiu, apa yang kau lakukan? Keturunan keluarga Jiang sejak kecil alergi kacang, kau bisa membunuh orang. Hentikan. Hentikan sekarang juga. Jangan. Kalian berdua, lihat anaknya. Daddy, tolong aku. Semua memanggil Daddy, apa bukan kembar tapi kembar 4. Shen Mengqi. Shen Mengqi, apa kau menyembunyikan sesuatu dariku?
Tidak boleh memberitahu Jiang Weifeng tentang fakta kembar 4, harus mengelabui dulu. Lupakan ini, segera bawa anak-anak ke rumah sakit. Aku bawa anak-anak ke rumah sakit dulu, Pak Wu, jaga nenek baik-baik. Hari ini akan diumumkan, aku akan memutus hubungan Jiang Shaoqiu dengan keluarga Jiang cabang kedua. Mulai sekarang mereka tidak ada hubungannya dengan grup Jiang. Ambil kacang di meja ini, beri makan mereka, biar mereka merasakan akibat perbuatan sendiri. Ibu, aku adalah anak kandungmu, kamu tega melihatku mati? Hei, hari ini harus habiskan sepinggan, kalau tidak jangan pergi. Lagi pula kita sudah tidak punya hubungan darah. Tidak ada anak sepertimu juga, tolong aku. Bersyukurlah. Awasi, jika sudah cukup bawa ke rumah sakit, yang penting tidak mati. Lalu bekukan aset perwalian mereka. Biarkan mereka hancur sendiri. Apa keempat anak ini semuanya darah dagingku? Bukan, dua anak itu teman baik si besar dan si kecil. Karena seumuran, jadi main setiap hari. Aku hanya tersisa San Bao dan si Bao, harus bertahan. Nenek, katakanlah. Cucu menantuku tidak mengaku, pasti ada kesulitan yang tidak bisa diungkapkan. Cucu menantuku pasti aku yang memanjakannya. Seperti dikatakan Meng Qi, dua anak ini teman Dabao dan Erbao. Aku mengajak mereka jalan-jalan karena lihat mereka main bareng, mana tahu malah kena musibah begini. Nenek, kok kamu juga... Anak-anak sudah lepas dari bahaya, tapi masih perlu dirawat beberapa hari buat observasi, jaga-jaga kalau ada komplikasi mendadak. Sekarang, Jiang Yufeng mulai curiga soal identitas San Bao dan si Bao. Aku harus pura-pura nggak kenal dekat sama mereka di depannya. Enggak. Wah, Oh. Dek, gula darah kalian sekarang terlalu tinggi. Makan makanan berkalori tinggi terus, nggak jaga kesehatan, bisa-bisa sakit nanti. Ngapain juga iri lihat kami makan enak dan pakai baju bagus? Ikut kamu cuma bisa hidup susah terus. Sekarang kami udah biasa hidup mewah. Nggak perlu kamu ikut campur. Kami cuma perlu Daddy. Nggak perlu ibu kayak kamu yang tak berguna. Dari sekarang jangan ganggu hidup kami lagi. Aku nggak mau pulang sama kamu. Mau pakai baju paling bagus, perhiasan termahal, kamu mana sanggup beliin? Sayang, Mami ajak main, yuk. Nggak mau. Nggak mau. Wah, Mami cantik ajak kita main. Mami ajak kalian main keluar, yuk. Iya. Ayo jalan-jalan. Hehe. Lihat kan? Tanpa ibu kayak kamu, anak-anak malah lebih senang. Keberadaanmu cuma mengingatkan mereka sama noda kehidupan. Bukan gitu. Nggak boleh. Harus jaga dua anak terakhir ini mati-matian. San Bao dan si Bao terus-terusan berkeliaran di dekat Jiang Yufeng. Dilihat dari sifat dasarnya yang suka curiga, pasti ketahuan juga ujung-ujungnya. Perlu proses mutasi rumah sakit buat anak-anak lebih awal. San Bao, si Bao. Kondisi kalian udah mulai membaik, Mami mau urus mutasi rumah sakit buat kalian ya. Oke, Mami. Ayo pergi. Hari ini akhirnya aku ketemu kakak-kakak. Sejak lahir kami kembar 5, nggak pernah berpisah selama ini loh. Kembar 5?
Aku sama Kak Liang tadi ketemu Daddy yang bos besar. Beneran keren dan tajir kayak di TV. Dia bantu lindungin Mami, selamanya pahlawan buat Erbau. Aku sama Kak Si akhirnya ketemu Daddy yang sering diceritain Kak Satu. Hampir aja nyawa melayang kalau bukan dia. Jijia keren banget. Cepet banget ngungkapin penjahat yang nyulik kita. Anak memang adalah kita, Shen Mengki. Mami, kenapa kami harus mutasi rumah sakit sendirian? Baru ketemu, kapan lagi bisa berkumpul kalau begini? Soalnya Daddy udah ngeh Kak 1 sama Kak 2. Biar dia nggak kenali kalian juga. Harus mutasi, ngerti? Asyang cepat. Siap, Bos Jiang. Gawat. Kok Jang Yifeng di sini? Jangan-jangan dia udah tahu San Bao sama si Bao anaknya. Bukan, waduh. Shen Mengki sekarang nggak ada lagi bohong atau alasan ya? Mereka jelas anakku. Ngapain buru-buru sembunyikan mereka? Kamu kebanyakan mikir, soalnya kondisi dua anak ini udah membaik, jadi mau aku bawa pulang. Lagi pula orang tuanya udah lama nggak ketemu, pasti khawatir. Masih nggak mau mengaku ya? Sekarang kita langsung tes DNA. Nggak usah repot-repot, kami emang anak kamu. San Bao, si Bao. Anak kecil nggak ngerti aturan, jangan dimasukin hati ya. Anak baik, ayah akan ganti semua kasih sayang yang kurang untuk kalian nanti. Ayah, Ayah Hada membawa saya dan 4 anak untuk melakukan tes genetik. Silakan lewat sini. Wah, beneran gak bisa diselamatin lagi nih. 2 anak terakhir pun lepas. Duh, sial banget nasibku. Lo, Mengki, ngapain masih melamun di sini? Cepat bawa si kecil ke pesta pengakuan. Ayah nyusul bentar. Oh, oke. Lama nggak ketemu ya? Wah, produk yang kamu rekomendasi bagus banget. Kulitku jadi jauh lebih kinclong setelah dipakai. Bagus, kamu duluan aja sana. Nggak sabar nih. Iya, beneran lama nggak ketemu. Bisnis keluarga kamu masih lancar kan? Makasih. Kamu pikir kamu siapa berani masuk sini? Seret dia keluar! Aku diundang, siapa kamu ngusir-ngusir? Karena aku nyonya grup Jiang. Hah! Lihat kan? Ngabisin kamu semudah menggila semut buat aku. Ih, pergi sana. Dasar lacur berani-beraninya mukul. gak tahu diri, berani balas mukul. Kalian semua jahat. Aku mau lapor ke ayah. Kalian nakalin aku dan mama. Sini sama aku mamamu. Enggak, kamu bukan mama. Kamu wanita jahat. Pergi sana.
Aduh, lepasin. Enggak, lepasin. Panggil aku ibu? Aku tidak. Masih keras kepala ya? Baik, hari ini aku akan memberitahumu apa itu tata krama dan hierarki. Berhenti. Aku mau lakukan apa saja, lepaskan putriku. Baik, berlututlah minta maaf. Tak cuma itu, sujud 3 kali sampai berbunyi keras. Baru kalian bebas. Mama jangan tolong orang jahat ini. Shen Mengqi, baru rasakan hari ini ya? Haha. Sujud masih harus kami ajari? Cepat sujud. Oh iya, aku pelupa. Tambahan, saat bersujud ucapkan terima kasih atas kemurahan hati Nyonya. Terima kasih, Nyonya. Atas kemurahan hati Anda. Jangan Mama, bangunlah. Hukuman kecil ini cukup. Melihat permintaan maafmu tulus, aku tak perlu terlalu mempermasalahkan. Minum 1 gelas bersamaku. Hubungan buruk kita akan selesai. Setuju? Mau apa lagi? Minumlah bersamaku, lalu berakhir sudah perseteruan kita. Kau mau apa lagi? Cuma minum, reaksimu berlebihan amat. Ambil anggurnya. Ku pengaruh kemampuan rayumu luar biasa, pasti juga piawai minum. Seharusnya 1 botol anggur bukan masalah kan? Minum! Minum sekarang. Bukannya daya tahannya bagus? Lain kali lihat aku, minggirlah, atau nasib kalian akan sial. Kalian berbuat apa? Hembus. Mengqi, kok bisa jadi begini? Nggak apa-apa. Nenek, ini ada beberapa perempuan jahat yang mengganggu aku dan Mama. Mereka tidak hanya menyuruh Mama berlutut dan minta maaf, tapi juga memaksa Mama minum minuman keras. Gila banget. Masih ada hukum nggak? Nganggap tempat ini rumah sendiri? Dengan status apa kamu menyalahkanku? Kalau aku nggak salah ingat, kamu cuma petugas kebersihan kecil kan? Untuk pesta keluarga Jiang, kamu nggak berhak datang. Aku nggak berhak, kamu iya. Bawakan hadiahku naik. Wah, ini bukan barang utama di lelang kemarin, gelang jadi nenek. Kata orang, gelang ini sepasang melambangkan naga dan Phoenix membawa keberuntungan. Bukan cuma menarik kekayaan, tapi juga sudah diberkati biksu suci. Jadi bisa jaga kedamaian dan usir roh jahat. Itu berharga banget. Waktu itu, rumah lelang bilang itu dibeli pelanggan misterius dan tawaran lebih 20 juta daripada pesaingnya. Lebih mahal 20 juta persis. Ini hadiah untuk Putri Jiang Group. Sayang, simpan baik-baik. Terima kasih, Nenek. Ini bukan mahkota Putri Diana? Bagaimana mungkin? Ini hadiah untuk istri Presiden Jiang Group. Ini sama seperti hadiah yang Kak Weiwei berikan. Apa mungkin? Jadi milikmu pasti palsu? Benar, hadiah yang Kak Weiwei siapkan yang asli. Pasti imitasi mahal yang dibeli pakai uang, mau pamer tapi cuma gombal, coba bikin bingung. Cuma petugas kebersihan kecil, mana mungkin bawakan barang mahal begitu? Hancurkan saja, jangan sampai turunkan kelas pesta. Berani kamu? Tahu nggak statusku apa? Gimana? Maksudmu kau sebenarnya pengusaha kaya yang menyembunyikan identitas? Bohongnya aja nggak pakai bikin konsep dulu. Aku ini istri tua grup Jiang. Nenek Jiang Yufeng. Masa sih? Kau bohong? Semua orang tahu kondisi kesehatan nenek tidak baik, sudah lama pergi ke luar negeri untuk istirahat. Mana mungkin muncul di sini?
Iya bener, dasar nenek tua bangka palsu, kayaknya kau cari mati. Petugas kebersihan, ya tetap petugas kebersihan. Berani-beraninya mengaku sebagai nenek Jiang. Hari ini aku akan menghajar si tua bangka yang nggak tahu maut ini mewakili nenek Jiang. Aduh. Beraninya kau? Astaga! Nih. Tua bangka, masih juga pura-pura. Hari ini kami akan menghabisi nenek keparat ini baik-baik mewakili kakak Weiwei. Lagi ngapain kalian? Yufeng, ada petugas kebersihan palsu yang mengaku nenek. Aku sedikit menghajarnya mewakili nenek biar nggak mencemarkan nama grup Jiang. Nenek, kamu baik-baik saja. Apa? Aku hampir mati dipukulin calon istrimu yang baik ini. Bukan begitu, Yufeng, dengar penjelasanku. Iya, mereka berdua, semuanya diarahkan oleh mereka berdua, sampai aku salah mengenali nenek, nggak sengaja kok. Direktur Jiang, bukan begitu. Ini semua perintah Lin Wei. Dia yang nyuruh kami. Terus-terusan bilang itu petugas kebersihan, makanya kami percaya. Dia juga bilang dia calon istri CEO grup Jiang. Kami semua terpaksa di bawah kekuasaannya. Terpaksa melakukan ini. Nenek, percayalah padaku. Aku benar-benar nggak tahu, Nenek. Tadi waktu semangat menyalahkan bukan begitu bicaranya. Aku nggak punya menantu perempuan sepertimu. Nenek nggak boleh seperti ini. Aku kan menantu perempuan pilihan nenek. Nenek nggak boleh tiba-tiba ingkar janji. Awalnya pernikahan ini didorong oleh keluarga Jiang cabang kedua. Aku kasihan karena kau yatim piatu, makanya menyetujui pernikahan ini. Tak disangka kau munafik, berperangai buruk dan berhati ular. Nyonya tua, maafkan kami, mohon ampunanmu yang luas. Membantu kejahatan. Bukan hanya aku yang perlu kalian minta maaf. Mengki, kita kan teman sekelas, maafkan kami ya. Iya, kami minta maaf. Kami janji tak akan mengganggumu lagi. Setuju? Aku bukan orang pemaaf, aku pendendam picik. Siapa usil denganku pasti sial. Semua sudah jelas. Mulai sekarang grup Jiang putus kerja sama dengan grup Lin, Lu, dan Zhang. Siapa berani bantu mereka dapat larangan kerja seantero industri? Tidak! Jangan, Yunfeng, kita bertahun-tahun bersama. Kau tak boleh kejam begitu. Kau tahu hatiku tulus, ini cuma kecelakaan. Kasih kesempatan lagi ya. Yunfeng. Tulus apa? Jiang Shaokyu dan anakku tak berguna sudah mengakuimu. Bertahun-tahun jaringan intelijen mereka dibantu olehmu. Bahkan kau bocorkan rahasia bisnis Yufeng. Bukan tulus. Ini harga diri jatuh. Bukan Yufeng, kau harus percaya aku. Aku cuma membantumu menyusup ke musuh, membereskan sainganmu. Aku cuma membantumu menyusup demi musnahkan sainganmu, Yufeng. Bandel, sekarang masih ngotot. Moki, ceritakan semua yang baru saja dia lakukan. Dia marah padaku, memaksa aku berlutut minta maaf dan memaksa baby memanggilnya mama. Kalau tidak, dia akan menghukum baby. Belum lagi, mereka berdua membantunya menghina aku dan nenek. Tidak, Yufeng. Jangan dengar omong kosongnya. Dia cuma iri hubungan kita baik. Lin Wei, aku sudah beri kesempatan. Kau sia-siakan sendiri. Yufeng! Hari ini ku minta semua yang hadir sebagai saksi. Mulai sekarang pertunangan Jiang dan Lin batal. Nikah atau tidak ada sangkut paut. Dan Shen Mengqi adalah ibu kandung penerus grup Jiang. Kelima anak ini adalah pewaris masa depan keluarga Jiang. Aduh. Ayah, ibu, kata internet suami istri foto pernikahan. Kenapa di rumah kita tidak ada? Iya, aku mau foto keluarga bareng ayah, bunda, dan kakak-kakak. Foto keluarga, foto pernikahan. Baiklah. Ayah janji kapan kita punya waktu pasti pergi, ya? Hore, ayah paling hebat.
Kalian berdua saja yang mesra-mesraan. Zaman sekarang sudah terbuka, telanjur basah, lalu beli karcis. Nggak apa-apa kok yang penting. Ujung-ujungnya bersatu juga. Wahahaha. Aduh. Sayang, kalian kok datang? Ayah, menurutku caramu ngejar bunda terlalu lambat. Nggak kayak adik, di kelas dia punya beberapa gebetan loh. Siapa bilang ayah mau ngejar bunda kalian? Terus, anak kecil nggak boleh pacaran dulu. Ayah malu-malu, bahkan tidak bisa mendapatkan istri. Ayah gagap banget, jadi tergantung kita berempat nih. Ini semua buku pilihan kami. Dijamin setelah baca langsung bisa dapetin doi. Buku apa aja sih ini? Yang ini 18 jurus lamar istri. Yang ini CEO ganteng jatuh cinta padaku. Yang ini setelah reinkarnasi. Udah. Ini buku apa sih? Baca saja. Baca saja. Nih, ambil. Iya ya. Harus dibaca ya. Apa yang kulakukan ini? Kok ikut-ikut nakal juga sama Ana? Bukan, aku cuma lihat-lihat. Lagian belum tentu harus ngejar Shen Mengqi kok. Hei, mama kalian lagi masak sarapan. Jujur saja loh, mantuku ini memang istri yang sempurna, cantik di ruang tamu, handal di dapur. Kalau punya anak perempuan seperti ini, mimpi pun bisa terbawa senyum. Hahaha. Kalau punya anak perempuan seperti ini, mimpi pun bisa terbawa senyum. Hahaha. Masakan mama setara dengan koki hotel bintang Michelin. Iya, bertahun-tahun ini sarapan, makan siang, makan malam selalu dimasak mama sendiri, tak pernah diserahkan pada orang lain. Mama juga Superman super hebat. Perabot atau alat listrik apapun bisa diperbaikinya. Tak ada yang tak bisa dilakukan, Mama. Rupanya dia cukup sulit selama ini. Aku harus lebih membalasnya nanti. Anggap saja demi mama dari anak-anakku. Aduh. Dia lagi mandi. AC nggak dinyalain, kok panas begini ya? Ada apa? Sasana pakai baju dulu. Kakimu terkilir, aku akan menyemprotkan obat untuk luka memar. Ini akan mempercepat penyembuhan. Baik, maaf merepotkan. Jangan bergerak, harus dipijat biar nggak sakit. Nanti masih bengkak besok. Nenek dan anak-anak bisa khawatir. Oke. Tahan ya, mungkin agak sakit. Sakit. Sebentar lagi selesai. Tak kusangka perkembangan hubungan mereka bisa secepat ini. Memang layak jadi pria keluarga Jiang, mirip gayaku dulu. Nah sayang-sayang, kalian sebentar lagi punya adik loh. Pertarungannya seru sekali ya, cuman kurang mengontrol. Aku penasaran apa cucu perempuanku sanggup menahan.
Nanti akan kuingatkan Yufeng, urusan kayak gini jangan cuma mikirin kesenangan sendiri. Harus sayang istri. Nenek. Mengki, kayaknya kamu kurang enak badan hari ini. Biar aku saja yang masak, biar tunjuk kebolehan. Baik, terima kasih, Nek. Ayo semuanya makan. Oke. Yang ini enak, enak banget. Makan yang banyak ya. Udah cukup, Nek. Kalau terus-terusan nanti mimisan. Anak muda sih. Ini semua makanan kaya nutrisi. Kebetulan kamu juga capek semalam. Ayo makan lebih banyak. Aku kan nggak ngapa-ngapain semalam. Emangnya kenapa? Dasar berpikiran macam-macam. Nek, kami benar-benar nggak ngapa-ngapain semalam. Aku ngerti, pengantin baru kan malu-malu. Woku-woku. Ngerti. Nenek! Papi, Mami, apa kalian menikmati hari kemarin? Kata nenek, sebentar lagi kita punya adik baru. Xiaowu akhirnya nggak jadi anak bungsu lagi. Bisa jadi kakak nih. Aku pengen adik perempuan kayak Xiaowu. Aku mau adik laki, biar bisa main peran pahlawan berperisai bareng. Suruh papi mami bikinin kita bayi kembar aja deh. Semua senang, semua bahagia. Anak-anak, jangan mengolok Mami. Oh, berarti boleh ngejek papi dong? Jangan berisik lah. Hahaha, iya. Nyonya Jiang, saya datang untuk memeriksa kesehatan Anda. Wah, kau toh. Saya 2 hari lalu masih membicarakanmu. Ayo duduk cepat. Saya ingin memperkenalkan kepada semua, ini adalah dokter pribadi saya, Fang Chongwen. Dia baru pulang dari luar negeri dan sekarang terkenal sebagai ahli bedah handal di dunia medis. Tidak, saya tak layak. Ini adalah cucu saya yang sulung, Yufeng. Dan menantu perempuan saya, Shen. Dan ini adalah cicit saya. Halo, Paman Fang. Halo semuanya. Saya sangat mengagumi Fang Chongwen. Dia itu benar-benar berbakat dan bekerja keras, langkah demi langkah, berjuang sendiri, hingga mencapai posisi seperti sekarang. Di dalam hal ini, cucu saya yang bandel ini tak bisa menyaingi. Tidak, Pak Jiang lah yang sudah lama terkenal nama besarnya. Prestasi grup Jiang hari ini tak lepas dari kepemimpinan Pak Jiang. Dr. Fang terlalu sopan. Prestasi grup Jiang hari ini tak lepas dari kepemimpinan Pak Jiang. Dr. Fang terlalu sopan. Hei, Dr. Fang, saya dengar Anda punya sedikit logat Minan. Asalnya dari mana? Saya memang dari Minan. Mungkinkah Nona Shen juga? Iya, kita berdua sesama warga asal. Hei, rumah saya di Jalan Barat Guangzhou itu. Rumah saya juga di sana. Nona Shen, nama lengkap Anda siapa? Nama saya Shen Mengqi. Shen Mengqi. Oh, kamu toh. Kamu masih ingat anak laki-laki yang kamu tolong waktu kecil dulu? Kamu ini... Aku ingat. Kamu kan anak laki-laki yang mimisan terus pingsan karena lihat darah. Iya, betul, aku itu. Waktu itu aku nggak sadar betul, buru-buru nanya nama kamu terus langsung dilarikan ke rumah sakit. Katanya ada anak perempuan yang nyumbang darah buat aku, pasti kamu ya? Gak apa-apa kok. Selama ini aku terus nyari kamu, pengen balas budi, karena kamu sudah menyelamatkan nyawaku. Bertahun-tahun aku cari kamu, pengen balas jasa atas pertolonganmu menyelamatkan nyawaku. Hai Dr. Fang, lebih baik hati-hati, kurang pantas kalau macam-macam sama istri orang. Maaf Jemong, aku terlalu lancang. Mesra sekali, orang yang lihat pasti kira kalian berdua yang jadian. Gak apa-apa, kamu gak usah pedulin dia. Emang dasarnya dia begitu. Kalau gitu Mengqi, aku mau tanya, kamu besok ada waktu nggak? Aku mau mentraktir kamu makan. Ada kok. Meskipun aku bukan yang punya tubuh ini aslinya, tapi karena aku sekarang sudah ada di tubuh ini, aku juga gak seharusnya merusak persahabatan berharga ini. Kalau gitu besok jam 5 sore aku jemput kamu ya. Lawu, minta 1 set piring sumpit dong. Makan, maaf merepotkan. Hehehe, makan, maaf ganggu. Masa sih? Cepetan makan. Jiang Yufeng, menurut kamu baju yang Kak Chongwen kasih ke aku ini cocok nggak dipaduan sama perhiasan ini? Kayaknya rasanya kurang apa gitu deh. Jiang Yifeng, aku tanya kamu kok diam aja sih? Tanya Kak Chongwenmu aja sana.
Aneh banget. Nenek, beneran nggak perlu kita hentikan? Gimana kalau Mami cari ayah baru buat kita? Santai aja, sekarang Mami dan Papi, kalian perlu obat keras. Bukannya merusak hubungan, malah bakal bikin perasaan mereka makin mesra. Gimana? Apa Mami sekarang cantik nggak? Mami pakai gaun ini beneran kayak bidadari turun ke bumi. Mami lebih cantik daripada artis. Penampilan Mami beneran bakal bikin orang pada nengok. Ketemuan sama laki-laki lain, dandan kayak gini entah mau ngapain. Wah, masih sama manisnya mulut kalian kayak dulu. Udah malam, Mami pergi dulu ya. Dadah. Api, beneran nggak mau hentiin Mami? Gimana kalau Mami kabur sama orang lain? Berani dia. Nggak tahu juga tuh. Kalau nggak dihentiin sekarang, nanti bisa terlambat. Secantik Mami ini, bakal ngegandeng banyak perhatian deh. Wah, kayaknya kata-kata mereka bener nih. Denger ya, waktu aku masih kerja di Jiang Group dulu, aku sering ngeliat ada anak muda yang ngejagain Mengci baik banget, sering-sering kasih kejutan romantis juga. Kalau kamu nggak waspada, istri kamu bisa kabur loh. Iya tuh, sering-sering kasih kejutan romantis juga. Kalau kamu nggak waspada, istri kamu bisa kabur. Urusan dia bukan urusanku. Aku balik ke kantor dulu. Sok keras kepala aja. Nggak nyangka bisa ketemu kamu, beneran kaget. Aku juga. Lama nggak ketemu ya? Iya, maaf ya ganggu kamu hari ini. Maklum aku tahu kamu udah menikah, meski nggak seharusnya ketemuan kayak gini. Tapi aku beneran seneng banget bisa ketemu idola, jadi pengen ngobrol sebentar sama kamu. Semoga kamu tidak keberatan kalau ada sesuatu yang mengganggu. Semoga kamu tidak merasa tersinggung. Jangan terlalu terbebani. Aku dan Jiang Yufeng tidak menikah hanya bersama karena anak. Jadi kamu masih single? Bukannya aku masih punya kesempatan? Perempuan jahat, cepat tarik tanganmu. Baru keluar sudah berpegangan tangan dengan pria lain. Nanti aku bereskan kamu di rumah. Maaf ya. Hati-hati, maaf. Biar aku bersihkan untukmu. Nggak apa. Tanganmu mau kemana? Kalau tangan Dr. Fang punya pikiran lain, aku bisa bantu menyelesaikannya. Maaf Mengci, aku memang kurang sopan tadi. Nggak apa. Kurang sopan atau ada niat jahat? Dr. Fang pasti paham. Aku menyarankan Dr. Fang hormati istriku. Kalau tidak, aku tidak segan menghapus namanya dari dunia kedokteran. Kamu ngapain? Dia cuma bantu-bantu saja, bukan sengaja kok. Maaf Mengci, aku memang kurang tepat hari ini. Begini Mengci, kita bertemu lain kali saja. Jangan sungkan ya. Dah. Jiang Yifeng, apa kamu nggak bisa lebih halus caranya? Selain mengancam orang, kamu bisa apa lagi? Apa kamu tidak tahu salah? Jelas-jelas dia yang salah, malah nyalain aku. Shen Mengqi, Jiang Yufeng, kalau bukan karena kalian berdua, aku tidak akan seperti ini. Tinggal di gang kumuh, buang air harus ke WC umum. Tiap hari menghitung recehan untuk hidup. Bahkan harus waspada dukun santet yang punya niat jahat padaku. Ini semua karena kalian berdua, aku pasti akan membalas setimpal. Dr. Fang, aku perlu bicara denganmu. Kau? Apa maumu? Bukannya kau suka Shen Mengqi? Aku punya cara untuk memisahkannya dengan Jiang Yongfeng, sehingga kau bisa mendapatkannya. Situasi saling menguntungkan. Setuju? Tidak, aku sarankan kau urungkan niatmu itu atau aku akan mengambil tindakan tegas. Pamit dulu. Ini jelas salah dia, tapi malah menyalahkanku.
Salah dia, kau sama sekali tidak pernah introspeksi diri. Mengki, setelah kupikir-pikir, aku harus menjelaskan semuanya dengan jelas padamu. Bisa datang ke kamar 103 Hotel Westjoy? Tenang, aku takkan berbuat lancang. Aku ada urusan malam ini, tidak pulang untuk makan malam. Tolong beritahu nenek dan Dabau. Hei, mau kemana? Ini urusan pribadiku. Kak Chongwen, apa kau ada? Aku masuk ya. Ini aku Yufeng. Kok bisa kau? Lin Wei, pertunangan kita sudah kuputuskan sejak lama. Ditutup. Tunggu, jangan buru-buru. Aku mau tunjukkan sesuatu. Di mana mereka sekarang? Di kamar 103 Hotel Westjoy. Sial, salah paham ini jadi semakin parah. Lawu ikat perempuan ini dan buang dari ibu kota. Mulai sekarang tak boleh dia menginjakkan kaki di ibu kota lagi. Baik. Nek, gimana ini? Kalau adik sampai lihat pasti akan salah paham sama mama. Masalah mereka saja belum terselesaikan, sekarang malah semakin rumit. Tidak boleh begini terus. Kita harus cari akal. Kamu punya ide bagus? Dia ada saran apa? Tapi pasti nenek banyak akal liciknya. Kamu punya ide bagus? Dia ada saran apa? Tapi pasti nenek punya banyak trik. Memang si kedua paling paham, Nenek. Nenek belum mau bocorin dulu. Yang paling penting sekarang kita bangunkan Paman Fang dulu. Tapi ingat, jangan sampai ganggu kalian, Mama, oke? Siap, Asa. Ayo pergi. Bangun, Paman, bangun, Paman. Xiaowu. Nenek Jiang. Nenek Jiang, ini ada masalah apa? Lin Wei menjebak kamu dan Mengki biar Yufeng salah paham sama hubungan kalian. Dia mau ambil untung dari situasi. Chongwen, Nenek tahu. Sebenarnya kamu punya perasaan sama Mengki. Tapi Mengki sekarang juga sedang kebingungan sendiri. Sebagai orang luar, Nenek rasa kamu pasti bisa merasakannya. Aku mengerti, Nek. Aku sama Mengki cuma teman, aku nggak bakal melewati batas. Iya, Nenek tahu. Lagi pula Nenek rasa perasaanmu ke dia lebih cuma rasa terima kasih. Pas kamu nemu orang yang benar-benar kamu suka, mungkin kamu bisa berhenti nekat begitu. Aku ngerti, Nek. Kalau gitu, maaf merepotkan Nenek. Aku harus pergi dulu. Nanti tolong bilang ke Mengki minta maaf ya untuk aku. Santai aja. Sayang-sayang, sekarang kita dekor kamar ya. Mulai sekarang kebahagiaan papi dan mami ada di tangan kalian. Aha. Pergi diam-diam. Mengki. Ada apa nih? Leherku sakit banget. Kayaknya dipukul pingsan sama Ling Wei ya. Sengaja bikin keributan buat narik perhatianku. Ini ada apa lagi? Surprise, haha.
Setelah semua ini, aku rasa kalian udah tahu perasaan masing-masing. Nah, sekarang waktu yang pas buat ngungkapin perasaan. Ayo, cepetan! Dasar anak bego, ayo cepetan. Hahaha. Shen Monkey, Apa? maukah kau menikah denganku? Ayo, ayo, ayo. Wah! Ah!